Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sakti Raja Merijal, Standbook F551 19103. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep soket. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalannya saja ya. Jutaan komputer di seluruh dunia sekarang terhubung dengan internet. Internet memungkinkan program yang berjalan di komputer bermil-mil terpisah untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Jika ada yang memiliki komputer dan terhubung ke jaringan, pasti Anda telah menggunakan browser web seperti Google, Bing, dan lain-lain lah, banyak lah. Jaringan, paket, dan protokol. Jaringan komputer terdiri dari mesin-mesin yang dihubungkan oleh saluran komunikasi. Kami menyebutnya mesin ini sebagai host dan router. Host adalah komputer yang menjalankan aplikasi semacam itu sebagai browser web. Program aplikasi yang dijalankan pada host sebenarnya adalah penggunanya. Router adalah mesin yang tugasnya menyampaikan atau meneruskan informasi salah satu saluran komunikasi ke saluran lainnya. Mereka mungkin menjalankan program, tetapi biasanya tidak menjalankan program aplikasi. Untuk tujuan kami, saluran komunikasi adalah alat yang menyampaikan urutan byte dari satu host ke host lainnya. Itu memungkinkan teknologi penyiaran seperti internet, koneksi modem, dial-up, atau sesuatu yang lebih canggih. Router itu penting karena sangat praktis untuk menghubungkan setiap host secara langsung. Protokol internet. Protokol internet menyediakan layanan datagram setiap paketnya ditangani dan dikirim. Dibuat oleh jaringan secara mandiri seperti telegram atau parcel yang dikirimkan melalui sistem pos. Untuk membuat ini berfungsi, setiap paket IP harus berisi alamat tujuan. Sama seperti setiap paket yang Anda kirim ke alamat seseorang, kayak paket contohnya paket barang lah. Kalau misalnya kita mau kirim barang, ya tulis alamat kan di box itu. Alamat internet, address internet. Alamat internet ini terdiri dari bilangan biner 32 bit. Saat menuliskan alamat internet ini, kita bukan menggunakan aplikasi. Biasanya kita tampilkan sebagian rangkai dalam 4 bilangan desimal yang dipisah oleh titik. Misalnya kayak 10.1.3.4 kayak gitulah. Atau pada umumnya biasanya kita temukan kalau kalau di IndiHome, kalau biasanya kalian ganti password kan pasti itu kayak alamat IP kan, itu yang 192, 168, 192 titik, 198 titik, dan seterusnya itu kan biasanya kayak alamat IP juga tuh. Biasanya tulisannya seperti itu. 4 angka dalam string titik mewakili isi dari 4 byte alamat internet, sehingga masing-masing angkanya antara 0 sampai 255. Secara teknis, setiap alamat internet mengacu pada koneksi antara host dan saluran komunikasi yang mendasarinya seperti modem dial-up.
atau kartu internet, kartu perdata juga bisa. Karena setiap koneksi jaringan tersebut dimiliki oleh satu host, alamat internet mengidentifikasi host serta koneksinya ke jaringan. Namun, karena suatu host dapat memiliki banyak koneksi fisik, seperti antar muka ke jaringan, satu host dapat memiliki beberapa alamat internet. Soal nama. Soal nama ini ya, alamat, berhubungan dengan alamat. Kemungkinan besar ini biasanya merujuk ke nama host. Misalnya host.example.com. Namun protokol internet berurusan dengan alamat numerik, bukan nama. Jadi kita harus memahami dulu bahwa penggunaan nama sebagai ganti alamat adalah fitur kenyamanan yang tidak tergantung pada layanan dasar yang disediakan oleh TCP/IP. Kita dapat menulis dan menggunakan aplikasi TCP/IP tanpa pernah menggunakan nama. Saat ini kita menggunakan nama untuk mengidentifikasi titik akhir komunikasi sistem. Harus melakukan beberapa pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan nama tersebut menjadi alamat. Langkah ekstra yang sering kita manfaatkan di sini biasanya ada beberapa alasan. Yang pertama, pada umumnya lebih mudah diingat manusia daripada titik. Kedua, nama memberikan tingkat indikasi yang mengisolasi penggunaan dari perubahan alamat IP. Selama penulisan buku ini, server web untuk penerbit teks ini, seperti contohnya Morgan Kaufman, mengubah alamat internetnya dari alamat tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kayak IndiHome. Kan alamat webnya itu pertama 231.38.165.180 menjadi 192.3.5.78.178. Namun, karena kami merujuk ke server web tersebut sebagai mkv.com, jelas jauh lebih mudah diingat daripada yang tadi saya sebutkan, seperti nama alamat IP, alamat lah. Dan karena perubahan tersebut tercermin dalam sistem yang memintakan nama ke alamatnya tadi yang www.mkv.com, sekarang memutuskan untuk alamat internet baru, bukan yang menjadi alamat IP address tadi ya, yang seperti titik-titik itu, yang biner itu. Perubahan transparan ini menjadi program yang menggunakan nama tersebut untuk mengakses server web. Soal klien dan server. Suatu program bertindak sebagai klien atau server, menentukan bentuk umum penggunaan API soketnya, berkomunikasi dengan rekannya. Klien adalah rekan dari server dan sebaliknya. Di luar itu, perbedaan klien dan server penting karena perlu mengetahui alamatnya dan port servernya pada awalnya, tetapi tidak sebaliknya. Dengan API soket, server dapat mengetahui itu. Jika perlu, mempelajari informasi alamat klien ketika menerima komunikasi dari klien semenjak awal. Analogi ini kita analogikan seperti telepon panggilan pada umumnya secara berurutan untuk dipanggil.
Seseorang tidak perlu mengetahui nomor telepon si penelpon seperti pada panggilan telepon. Setelah koneksi dibuat, perbedaan antara server dan klien menghilang. Soal soket. Apa sih itu soket? Soket itu sebuah abstraksi di mana aplikasi dapat mengirim dan menerima data. Sama seperti file yang terbuka yang memungkinkan aplikasi dapat membaca dan menulis data ke penyimpanan yang stabil. Soket memungkinkan kita untuk aplikasi mencolokkan ke jaringan dan berkomunikasi. Aplikasi lain yang juga tersambung ke jaringan yang sama. Informasi yang ditulis ke soket oleh aplikasi di satu mesin dapat dibaca oleh aplikasi di mesin lain. Konsep dasar soket. Soket itu biasanya menggunakan IPv version 4. Jadi alamatnya itu 32 bit. Itu dapat mengidentifikasi host yang berkomunikasi. Alamat klien harus menentukan alamat IP dari host yang menjalankan program server saat memulai komunikasi. Infrastruktur jaringan menggunakan alamat 32 bit untuk merutakan informasi klien ke mesin yang tepat. Alamat dapat ditentukan di CPLgar dengan nilai panjang integer 32 bit atau dengan menggunakan string yang kita bisa representasikan dari alamat numerik, contohnya 192.168.1.1.net. Merangkum abstrak alamat IP dari kelas IP address yang dapat membangun argumen IP, bilangan bulat panjang, dan konstruktornya, atau memproses string dengan merepresentasikan dari alamat IP menggunakan metode parse. Kelas DNS juga menyediakan mekanisme untuk mencari atau menyelesaikan nama ke alamat IP. Misalnya server example.com. Oke, kali ini saya akan menjelaskan coding pada jaringan soketnya. Di sini ada 54 baris. Maaf kalau hurufnya double, saya sengaja ini saya pakai, kita mulai dari nol ya. Untuk print info, cari info atau alamat host. Untuk argumen nama host dan cetak ke konsol dari baris ke-6 sampai 33. Nih sampai 33. Yang lanjutnya retrieve and IP host entry. Fungsinya kelas untuk host yang dapat ditentukan di baris 11 attempt deh 11 ke 12 nih. Jika panggilan DNS resolve dengan argumen nama host, jika berhasil, host info akan mereferensikan instan ke kelas IP kelas host entry yang tadi ini, berisi informasi yang host tentukan. Kalau gagal, kodenya dia akan eksekusi gimana tuh ya, sekitar 30 kalau ya. Oke, abstraction ini. Dia akan eksekusi di sini
di baris 30 sini sampai 32. Dia akan blok eksekusi langsung kodenya. Baris print canonical name. Print canonical name itu di baris 4 mana ya? Display primer host ini. Display primer host 1415 ini. DNS ini memungkinkan nama host memiliki satu nama kanonis atau sebenarnya tidak ada, alias lebih. Nama kanonik ini diisi seperti property hostname dari IP host entry-nya. Sekarang itu display 17 ya. Display list. Display list IP address-nya. Display list IP address-nya itu dari 17 sampai mana itu dia? Console writer. 22. Dia akan lakukan loop di bagian ini mulai semua alamat IP yang terdapat dalam property address list-nya yang merupakan array instance dari kelas IP address. Sekarang menampilkan daftar nama. Daftar nama di sini tuh display alias name nih. Untuk menampilkan daftar nama, display alias name dari ini baris 24 sampai 29 nih. Dia akan mengulangi semua nama host yang ada di property alias yang merupakan string array string. Jika nama hostnya yang dicari tidak memiliki array, itu akan kosong otomatis gitu. Cetak informasi, information namanya. Ini get a print local host information dari 37 sampai 46. Ini dia. Di bagian situ dia fungsinya itu dapat cetak nama host lokal dengan menggunakan DNS get hostname dari 37 sampai 41. Nih. Oke, dia bisa cetak. Jadi kerjaan dari semua situ. Kalau kita perhatikan di bawah, mana itu? 7. Tenang. Get hostnya mana ya? Kalau kita perhatikan di get hostname yang hanya mengembalikan nama host, bukan nama DNS internetnya yang memenuhi syarat. Itu yang ada get name host. Yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke summon, panggilan print info. Bagian print info ini. Print info host local name dengan pengiriman info. Di ini yang bagian versi 43 ini dia cuman nama host untuk mengambil dan mencetak semua info host lokal. Ya. Barisan 44 ya. Get exception ya ini nih. Dari 44 sampai 46. Tangkapan pengecualian catch exception ya di sini. Kawan pengecualian untuk mendapatkan nama local host di barisan ini. Catch exception.
mana dia loopnya untuk mengulangi semua nama host di bagian ini. Untuk bagian terakhir dari 48 sampai 52 ini, itu fungsi itu akan ulangi semua baris dari perintah panggilan print host info tadi untuk masing-masing baris dari 48 semua. Oke. Dari semua baris ini tadi dia akan ulang semua tuh, dia ngeloop. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Gerat Sondak, Stambuk F551-19057. Di sini saya akan menjelaskan konsep implementasi soket pada .NET. Pada tahun 2002, Microsoft merilis kerangka kerja API standar yang dikenal sebagai .NET, yang menyediakan pustaka kelas terpadu di semua bahasa pemrograman yang ditawarkan Microsoft. Di antara fitur pustaka adalah kelas tingkat yang lebih tinggi yang menyembunyikan banyak fitur implementasi dan menyederhanakan banyak tugas pemrograman. Namun, abstraksi terkadang dapat menyembunyikan beberapa fleksibilitas dan kekuatan antarmuka tingkat yang lebih rendah. Untuk mengizinkan akses ke antarmuka soket yang mendasarinya, Microsoft menerapkan kelas soket.NET yang merupakan pembungkus di sekitar fungsi soket WinSock dan memiliki sebagian besar keserbagunaan dan kerumitan antarmuka soket yang terbuka. Kemudian tiga kelas soket tingkat yang lebih tinggi, TCP Client, TCP Listener, dan UDP Client, diimplementasikan dengan menggunakan kelas pembungkus soket.NET. Faktanya kelas-kelas ini memiliki properti yang dilindungi yang merupakan turunan dari kelas soket yang mereka gunakan. Mengapa ini penting untuk diketahui? Pertama, untuk memperjelas apa yang kami maksud pada saat merujuk pada soket. Kata soket telah berarti banyak hal yang berbeda dalam program jaringan, dari API ke nama kelas atau contoh. Secara umum, ketika kita mengacu pada soket, huruf besar yang kita maksud adalah kelas .NET, sedangkan soket huruf kecil mengacu pada contoh soket menggunakan salah satu kelas soket.NET. Kedua, implementasi yang mendasari terkadang menjadi jelas bagi programmer .NET. Terkadang kelas soket perlu dimanfaatkan untuk memanfaatkan fungsionalitas lanjutan. Beberapa komponen implementasi WinSock yang mendasari juga masih terlihat, seperti penggunaan kode kesalahan WinSock yang tersedia melalui properti error code dari socket exception dan dapat digunakan untuk menentukan dengan tepat jenis kesalahan apa yang telah terjadi. Nama saya Randy Putra, Stambuk F551-19059. Jadi saya akan menjelaskan TCP sockets dan UDP sockets. Jadi untuk TCP sockets, analoginya itu seperti jaringan telepon. Jadi kedua klien harus terkoneksi atau terhubung untuk dapat mengirim pesan. Sedangkan untuk UDP sockets, analoginya seperti mengirim email atau pesan. Jadi klien tidak harus terhubung. Namun, ada risiko data loss atau reordering, di mana data tidak tersampaikan karena penerima tidak dapat terhubung. Untuk UDP sockets lebih simple dan biasa digunakan untuk koneksi yang lebih sederhana. Biasanya digunakan untuk koneksi dari klien ke server karena menggunakan byte data yang lebih sedikit dibanding TCP sockets. Nah, langsung ke demo. Di sini kita akan membuat TCP sockets menggunakan C#. Ada dua program, yaitu untuk TCP server yang akan menghandle pesan dan TCP client untuk mengirimkan pesan ke server.
Untuk TCP servernya, di sini ada modul yang kita gunakan. Lalu ini untuk menghandle argumen untuk menerima port di mana server akan dijalankan. Lalu ada konfigurasi untuk membuat TCP servernya, dan di dalam sini kita buat infinity loop agar server terus berjalan untuk mendengarkan pesan yang akan dikirimkan. Lalu kita handle jika server mendapatkan error, dia akan menampilkan logging error message-nya. Di dalam tray kita handle pesan yang dikirimkan. Lalu untuk klien, sini ada modul yang digunakan, ini juga menghandle argumen. Untuk klien dia menerima 3 argumen information variable. Jadi argumen pertama adalah port di mana klien akan berjalan. Argumen kedua berupa string, pesan yang akan disampaikan. Argumen ketiga itu adalah server yang dituju. Sini kita buat konfigurasi TCP-nya. Sini dalam block try untuk mengirimkan pesannya. Kita handle, dan ada blok finally ketika koneksi berhasil atau gagal. Kode ini akan pasti dieksekusi di mana dia akan menutup koneksi. Jadi langsung saja kita coba. Pertama kita jalankan dulu servernya. Dia menerima satu parameter, itu port untuk menjalankan servernya. Misalnya kita jalankan di port 8000. Nah, ini dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan mendengarkan pesan yang akan dikirimkan ke port tersebut. Ini artinya server sudah berjalan. Pada klien kita jalankan menerima 3 argumen. Itu pertama port untuk menjalankan klien. Lalu argumen kedua adalah string, pesan yang akan dikirimkan, misalnya tes koneksi. Lalu argumen ketiga itu port servernya. Ini harus sesuai dengan port server yang kita jalankan sebelumnya. Jika tidak sama, misalnya kita coba 5000. Nah, ini dia akan error karena tidak ada server yang berjalan di port 5000. Sekarang kita coba 8000. Nah, connected to server, mengirim string echo, mengirim 15 byte ke server. Nah, server tadi dalam kode server kita menghandle byte yang dikirim, dimana kita akan mengirimkan kembali ke klien byte yang dikirim. Jadi kita mengirimkan 15 byte ke server, dan server mengirimkan kembali 15 byte yang dikirimkan. Itu tes koneksi. Kalau kita lihat servernya, dia handling klien echo 15 bytes. Jika kita rubah lagi stringnya, sini kita mengirimkan 25 byte dan menerima lagi 25 byte. Kalau kita lihat lagi di servernya, handling klien echo 25 bytes. Jadi sekian penjelasan TCP dan UDP socket dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Christian David Panteri, Sambuk F551-19060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai .NET Socket Class. Langsung saja kita ke pembahasannya. Socket class yang pertama yaitu ada TCP Client with Socket. Untuk TCP Client, untuk menggunakan socket class itu akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu panggil socket constructor. Constructor menentukan jenis alamat, jenis socket, dan jenis protokol. Yang kedua yaitu panggil metode socket connect. Connect mengambil argumen IP endpoint yang mewakili server untuk disambungkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengirim dan menerima data menggunakan socket send dan receive. Kemudian yang keempat yaitu tutup socket menggunakan metode socket close.
Kemudian kita lanjut ke socket class yang kedua, yaitu TCP server with socket. Untuk TCP server, untuk menggunakan socket class, itu akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu panggil socket constructor. Constructor menentukan jenis alamat, jenis socket, dan jenis protokol. Kemudian yang kedua yaitu panggil metode socket bin. Bin menghubungkan socket dengan alamat lokal dan nomor port. Kemudian yang ketiga yaitu panggil metode socket listen. Listen mengambil argumen integer yang mewakili jumlah koneksi yang diizinkan untuk mengantri dan mulai mendengarkan koneksi yang masuk. Kemudian yang keempat yaitu berulang kali. Panggil metode socket accept untuk menerima koneksi masuk. Accept tidak membutuhkan argumen dan mengembalikan instant socket yang mewakili socket client jarak jauh. Menerima dan mengirim data menggunakan contoh socket client yang diterima, gunakan metode receive dan send untuk mentransfer data. Tutup socket client menggunakan metode socket close. Kemudian yang kelima ada tutup socket server menggunakan metode socket close. Kemudian kita lanjut ke socket class yang ketiga, yaitu TCP listener accept socket. Kelas TCP listener menyediakan panggilan terima alternatif untuk memberi Anda akses ke informasi klien ini. Metode accept socket dari TCP listener bekerja secara identik dengan metode accept TCP client, kecuali metode ini mengembalikan contoh socket client dan bukan contoh TCP client. Setelah kami mendapatkan instance socket client, alamat IP dan port koneksi jarak jauh tersedia melalui properti remote endpoint. Kemudian kita lanjut ke kelas socket class yang keempat, yaitu socket option. Socket memungkinkan banyak perilaku defaultnya diubah, dan perilaku ini disebut opsi socket. Di .NET Framework, tingkat akses ke opsi socket ditentukan ke kelas yang Anda gunakan. Dengan instance TCP listener dan UDP client, Anda terjebak dengan perilaku default. Untuk akses ke semua opsi socket yang tersedia, Anda perlu menggunakan kelas socket. Metode kelas socket, get socket option, dan set socket option menyediakan kapabilitas get dan set untuk opsi tersebut. Metode ini kelebihan beban untuk mengakomodasi tipe data dari opsi yang berbeda. Tetapi dalam semua kasus, metode ini menggunakan nama opsi socket dan level opsi socket. Nama opsi socket adalah nama opsi untuk mendapatkan atau menyetel, dan nilai filenya disediakan di kelas enumerasi socket option name. Kemudian kita lanjut ke socket class yang terakhir, yaitu socket flex. Pencacahan socket flex menyediakan beberapa cara tambahan untuk mengubah perilaku default dari setiap panggilan send atau send to dan receive atau receive from. Untuk menggunakan tanda socket, perhitungan bendera yang sesuai hanya diteruskan sebagai argumen ke metode kirim atau terima. Tick memungkinkan Anda melihat konten receive atau receive from berikutnya tanpa benar-benar membatalkan hasil dari buffer sistem jaringan. Artinya, Anda dapat membuat salinan dari konten bacaan berikutnya, tetapi bacaan berikutnya akan dikembalikan byte yang sama lagi. Sekian pembahasan mengenai .NET Socket Class dari saya. Terima kasih.